难道就是风铃顶吗？上，吸收他们的气，在风源没找到木鱼，真是。继续去寻找风源的下落。哥，离开我的，你快！人之间。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-486. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 485. Kemarin Muyun telah menunjukkan dirinya ke hadapan para murid Istana 5 Elemen, yang mana tentu saja keberadaannya itu telah membuat mereka menjadi begitu senang. Pasalnya, Istana 5 Elemen telah menjadikan Muyun sebagai buruan. Namun Muyun sama sekali tidaklah takut kepada mereka. Alhasil pertarungan pun telah terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Tobasan dan juga Musinger telah saling bekerjasama untuk bisa menumbangkan Muyun. Tapi kekuatan yang Muyun miliki terlalu mengerikan. Bahkan mereka berdua bisa dirinya kalahkan dengan sangat mudah. Api langit Muyun benar-benar telah menarik perhatian murid ini. Jadi dia yang menganggap remeh Muyun segera mengajaknya untuk gelut. Namun belum apa-apa, murid itu bisa dengan mudah Muyun kalahkan. Bahkan dia yang tadi sebelumnya begitu sombong seketika berbicara dengan penuh akan ketakutan. Meskipun dia sempat melarikan diri, tapi Muyun dan begitu mudah menghabisinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Wao Feng memberitahu kalau istana ini adalah salah satu dari 3 harta pedang dari benua Fengyuan. Sebelumnya, Wao Feng bersama yang lainnya datang kemari untuk membuka gerbang aula. Namun baik dirinya maupun para murid Istana 5 Elemen masih belum menemukan apapun di dalam sana. Mendengar hal tersebut, Muyun pun tertarik dan akan melihat apa isi dari istana tersebut. Di sana Muyun bertanya, selain Feng Yuan dan Feng Lingding, harta apa lagi yang ada di sini? Pada akhirnya Muyun pun menemukan sebuah tungku yang sepertinya tidak terlalu menarik dari segi penampilan. Tapi Muyun bisa merasakan adanya sebuah formasi tersembunyi. Jadi dia pun mencoba untuk menghancurkan formasi tersebut. Hal ini juga disadari oleh Wao Feng. Tapi untuk bisa melakukannya, setidaknya Muyun harus berada di ranah peribulu tingkat 10. Bagi Muyun ini bukanlah apa-apa. Ia pun meningkatkan formasinya dan seketika saja membuat Wao Feng terkejut. Beberapa saat kemudian Muyun pun memilih untuk menghancurkan bagian atas dari tungku tersebut. Ini sengaja dia lakukan karena tungku besar tadi cuman hiasan saja. Dan kita pun diperlihatkan dengan bentuk sebenarnya dari tungku itu. Di dalam tungku ini terdapat ribuan landscape yang bisa membantu Muyun dalam menguasai atribut angin. 难道就是风铃顶吗？ Tidak mau ketinggalan, Wao Feng pun meminta untuk diajari. Tapi tiba-tiba saja Muyun mendekatkan wajahnya kepada Wao Feng, yang tentu saja membuatnya menjadi begitu malu. Muyun memberikan godaan sambil memberitahu kalau semua ini bisa dia lakukan karena bakatnya yang hebat. Perkataannya seketika saja membuat Wao Feng kesal. Muyun mengajak Wao Feng untuk pergi menghancurkan para murid Istana 5 Elemen. Xiano berpindah ke sebuah tempat di mana terlihat ada begitu banyak jasad dari murid dari 4 sekte. Di sana juga ada Hua Yuchen. Ia begitu marah kepada Yuming karena telah berani menghabisi nyawa para murid lainnya. Tapi Yuming tidaklah terlalu peduli dan segera memberikan siksaan kepadanya. Sesaat kemudian rekannya pun datang untuk memberitahu kalau semua orang yang ada di sana sudah mereka kalahkan.
Di saat mereka ingin pergi, pesan dari Huyu pun sudah tiba. Ia mengatakan kalau kelompok mereka telah dihabisi. Pelaku yang melakukannya tentu tidak bukan adalah Muyun. Mendengar hal ini tentu saja membuat Yuming merasa begitu tertarik. Terlebih lagi Huayu bisa kalah dengan mudah. Yuming pun berharap kalau hari ini adalah keberuntungannya. Karena bagaimanapun dia ini sudah bosan dengan orang-orang lemah. Selain itu mereka juga belumlah kunjung menemukan harta di Fengyuan. Mungkin jika bertemu dengan Muyun nanti, mereka bisa menemukan harta yang dicari-cari. Huayu Chen yang terus disiksa oleh Yuming sudah tidak dapat bertahan lagi, dan pada akhirnya dia pun sudah tidak bernyawa. Setelah menyelesaikan urusan ini, Yuming pun mengajak Luo untuk pergi dari tempat itu. 吸收他们的气，在丰原没找到木鱼，真是。继续去寻找丰原的下落。 Kembali kepada Muyun dan Hua Wufeng, yang mana mereka mendengar sinyal transmisi suara dari Husing Tianfu. Ini adalah ulah dari Yuming. Berhubung Muyun telah menghabisi para murid Istana Lima Elemen, jadi dirinya telah menjadi tertarik kepadanya dan ingin segera bermain-main bersama Muyun. Selain itu, Yuming juga memberitahu kalau dia sudah menghabisi Huayu Chen. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hua Wufeng menjadi begitu marah. Yuming akan memberikan mereka waktu untuk bersedih dulu karena setelah semua itu barulah dia akan bertarung dengan Muyun. Padahal Hua Wufeng pun melihat Huayu Chen yang sudah tidak bernyawa lagi. Muyun menjadi begitu marah karena Yuming sudah sangat keterlaluan. Dia berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Sedangkan Hua Wufeng mencoba untuk membangunkan kakaknya. Padahal dia ini sudah berjanji untuk selalu melindungi dirinya. Namun mengapa kini Huayu Chen malah pergi meninggalkan dirinya? Gadis bernama Shuyurong pun datang, yang mana itu berasal dari sekte Tianshui. Ia juga ikut sedih melihat apa yang terjadi kepada Huayu Chen. Muyun sadar betul kalau gadis ini memiliki hubungan dengan Huayu Chen. Tapi sayang sekali takdir kematian telah memisahkan mereka. 离开我的，你快！ 此人之间。 Selain mereka, murid lainnya juga telah datang dan merasa kecewa sebab terlambat menyelamatkan Huayu Chen. Hanya saja Suguan ini malah mengatakan hal yang tidak-tidak, karena dia itu malah berjanji akan menjaga Hua Wufeng dan juga Shuyurong demi bisa menggantikan Huayu Feng, demi bisa menggantikan Huayu Chen. Tentu saja perkataannya telah membuat kedua gadis ini terkejut. Terlebih lagi Hua Wufeng tidaklah mau dijaga olehnya. Nah, murid ini tahu kalau Muyun telah menyelamatkan juniornya. Berhubung mereka memiliki musuh yang sama, jadi Suguan pun mengajak mereka untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan Husing Tianfu. Di sini Shuyurong juga berterima kasih kepada Muyun karena sebelumnya dia telah menyelamatkan juniornya. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu. Lebih baik mereka fokus untuk mengumpulkan kekuatan demi bisa mengalahkan para murid Husing Tianfu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Muyun telah sampai di sebuah istana, di mana dirinya tahu kalau Yuming sedang berada di dalam sana. Dan benar saja saat ini Yuming telah melakukan sesuatu kepada harta di istana tersebut. Berhubung dirinya tengah sibuk, jadi dia pun meminta seniornya untuk menyambut Muyun sebab dirinya juga tahu kalau Muyun sedang mengawasi mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.